Beberapa bulan terakhir, Bank Indonesia sudah melakukan segalanya. Mereka melakukan intervensi ganda di pasar falas, mengetatkan pengawasan, hingga menaikkan dosis intervensi di pasar mata uang asing. Mengapa kursi gubernur Bank Indonesia sekarang jauh lebih rumit dibandingkan 2 dekade lalu? Jika terjadi benturan, mana yang harus dimenangkan oleh Bank Indonesia? Stabilitas atau pertumbuhan? Meskipun terdengar mulia dan modern, di level teknis pelaksanaannya, mandat ganda ini menciptakan kontradiksi yang rumit. Mengapa? Apa yang akan Anda korbankan sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika krisis melanda? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang baru saja terjadi di dunia ekonomi Indonesia. Sesuatu yang dampaknya mungkin tidak langsung terasa di dompet kita hari ini, tapi akan sangat menentukan harga beras, cicilan rumah, dan nilai tabungan kita dalam beberapa tahun ke depan. Pada hari Senin, 27 Juli 2026, berita besar pecah di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia yang sudah menjabat selama lebih dari 7 tahun, resmi mengundurkan diri. Suratnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juli lalu. Alasan resminya? Alasan pribadi. Di episode kali ini, kita tidak akan terjebak membahas gosip politik tentang apa alasan sebenarnya atau siapa yang akan menggantikan beliau. Ada isu yang jauh lebih krusial, namun mungkin luput dari perhatian banyak orang. Ini tentang pergeseran fundamental pada aturan main Bank Indonesia akibat sebuah undang-undang baru. Undang-undang baru ini diam-diam mengubah tugas bank sentral kita dan menciptakan dilema bagi siapapun gubernur Bank Indonesia yang akan datang. Sebuah dilema di mana gubernur Bank Indonesia harus memilih antara kebijakan yang mendorong pertumbuhan atau kebijakan yang menjaga stabilitas. Nah, sebelum kita masuk ke analisis sistemik, mari kita bahas fakta mundurnya Pak Peri. Pemerintah telah mengkonfirmasi bahwa ini adalah pengunduran diri sukarela. Presiden pun sudah menerima dan memberikan apresiasi atas pengabdian panjang beliau. Namun, mari kita lihat konteksnya. Beliau mundur di saat nilai tukar rupiah sedang babak belur menyentuh angka 18.000 per dolar Amerika Serikat. Jadi, ini bukan sekedar pergantian kursi pimpinan biasa. Ada tekanan makroekonomi yang luar biasa besar di balik layar. Sebagai ekonom tulen yang meniti karir puluhan tahun di Bank Indonesia, Peri Warjio bukan orang yang mudah menyerah pada tekanan pasar. Namun, mari kita bersikap realistis. Mengelola rupiah di ambang 18.000 per dolar Amerika Serikat adalah salah satu pekerjaan paling sulit di Republik ini. Beberapa bulan terakhir, Bank Indonesia sudah melakukan segalanya. Mereka melakukan intervensi ganda di pasar falas, mengetatkan pengawasan, hingga menaikkan dosis intervensi di pasar mata uang asing. Tapi, dolar Amerika Serikat punya gravitasi sendiri. Saat fundamental global bergerak, intervensi bank sentral terkadang menjadi tumpul. Sekarang, mari kita masuk ke inti permasalahan. Mengapa kursi gubernur Bank Indonesia sekarang jauh lebih rumit dibandingkan 2 dekade lalu? Jawabannya ada pada evolusi undang-undang. Untuk melihatnya, mungkin kita perlu mundur ke masa pasca reformasi. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dilahirkan kembali sebagai lembaga negara yang independen. Undang-undang itu memberikan mandat yang sangat jelas, tunggal, dan tanpa kompromi, atau yang sering disebut single objective. Tugas Bank Indonesia hanya satu,
mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar. Kestabilan ini artinya menjaga inflasi agar harga barang tidak meroket dan menjaga nilai tukar agar rupiah tidak hancur. Tidak ada tugas yang lain. Tapi, seiring berjalannya waktu, para ekonom dan pembuat kebijakan mulai menyadari bahwa single objektif ini mempunyai kelemahan. Mereka menyadari bahwa menjaga inflasi dan nilai tukar saja ternyata tidak cukup. Mengapa? Karena ekonomi menyangkut nyawa dan perut manusia, bukan sekedar angka di atas kertas. Jika sebuah bank sentral hanya peduli pada inflasi, mereka bisa saja menaikkan suku bunga setinggi langit untuk membunuh inflasi. Ya memang harga barang akan stabil, tapi apa yang terjadi pada sektor real? Pabrik-pabrik akan bangkrut karena cicilan utang yang mencekik, ekspansi bisnis berhenti, dan jutaan orang terkena PHK. Dan yang lebih penting lagi, memiliki harga barang yang stabil tidak ada gunanya jika masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan untuk membelinya. Kestabilan tanpa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya hanya akan menciptakan kemiskinan yang permanen. Inilah kesadaran yang memicu lahirnya reformasi mandat Bank Sentral di Indonesia. Berangkat dari kesadaran itu, aturan main diubah. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK, puncaknya terjadi baru-baru ini. Pada 4 Juni 2026, DPR mensahkan perubahannya, yang kemudian ditandatangani oleh Presiden pada 17 Juni 2026 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Dalam undang-undang baru ini, di samping tugas lamanya menjaga stabilitas, Bank Indonesia sekarang diwajibkan untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia satu-satunya negara yang melakukan perubahan ini? Jawabannya tidak. Mari kita lihat bagaimana bank sentral di negara-negara maju membagi tugasnya. Di Amerika Serikat, bank sentral mereka atau the Federal Reserve atau the Fed memiliki apa yang disebut sebagai dual mandate atau mandat ganda. Sejak akhir 1970-an, Kongres Amerika Serikat mewajibkan the Fed untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi, sekaligus menciptakan maksimum employment atau pembukaan lapangan kerja yang maksimal, yang tentunya erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Keduanya memiliki bobot yang sama beratnya. Sementara itu, di Eropa, European Central Bank atau ECB atau Bank Sentral Eropa, serta Bank of England di Inggris menggunakan pendekatan yang disebut mandat berjenjang. Undang-undang mereka menyatakan bahwa tugas utama bank sentral adalah menjaga stabilitas harga. Namun, selama stabilitas harga itu tidak terganggu, bank sentral diwajibkan untuk mendukung kebijakan ekonomi umum pemerintah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Jadi, secara global, memasukkan unsur pertumbuhan ekonomi ke dalam tugas bank sentral adalah hal yang sangat lumrah dan sesuai dengan tuntutan zaman. Tapi harus diingat, meskipun terdengar mulia dan modern, di level teknis pelaksanaannya, mandat ganda ini menciptakan kontradiksi yang rumit. Mengapa? Karena menjaga harga termasuk nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dua hal yang seringkali saling bertabrakan. Bayangkan jika Anda adalah Gubernur Bank Indonesia yang baru. Anda mungkin dihadapkan pada dua pilihan ekstrim. Skenario pertama, kita ingin fokus mendorong pertumbuhan ekonomi. Senjatanya adalah menurunkan suku bunga acuan. Saat bunga turun, kredit menjadi murah. Pengusaha meminjam uang ke bank untuk ekspansi pabrik, lapangan kerja bertambah. Tapi ada harga yang harus dibayar mahal. Saat suku bunga kita rendah, investor asing akan menarik uangnya dari Indonesia. Modal asing kabur, nilai tukar rupiah anjlok. Akibatnya, barang-barang impor melambung tinggi. Artinya, kita menciptakan pertumbuhan, tapi kita juga memicu inflasi dan menghancurkan rupiah. Skenario kedua,
Misal kita melihat rupiah telah menyentuh lebih dari 18.000 per dolar Amerika Serikat dan masyarakat bertambah panik. Sehingga kita memutuskan untuk menjaga rupiah dan menekan inflasi. Senjatanya, kita menaikkan suku bunga tinggi-tinggi. Pil pahit ini ampuh. Investor asing masuk karena tergiur bunga tinggi dan rupiah menguat. Namun, ada darah yang tumpah di sektor real. Dengan suku bunga yang tinggi, perusahaan-perusahaan akan menahan ekspansinya karena biaya pinjaman menjadi mahal, suku bunga KPR meroket, dan bunga kredit untuk UMKM menjadi sangat tinggi. Akibatnya, ekspansi bisnis tertahan, daya beli turun, dan pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Nah, Sobat Linomics, di masa lalu, berbekal Undang-Undang tahun 1999, Gubernur Bank Indonesia bisa berlindung di balik mandat tunggalnya dan bisa berkata, "Maaf, ekonomi melambat bukan urusan saya. Tugas saya menjaga harga dan menyelamatkan rupiah." Tapi sekarang, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, Gubernur Bank Indonesia tidak bisa lagi mencuci tangannya dari melambatnya ekonomi. Mereka dituntut melakukan keduanya di saat yang bersamaan. Nah, ini bagian yang terpenting. Masalah terbesar dari Undang-Undang P2SK yang baru direvisi ini adalah berbeda dengan Bank Sentral Eropa yang dengan jelas meletakkan stabilitas di atas pertumbuhan. Undang-undang kita tidak menyebutkan mana yang lebih penting atau bagaimana urutan prioritasnya. Jika terjadi benturan, mana yang harus dimenangkan oleh Bank Indonesia? Stabilitas atau pertumbuhan? Jika Gubernur Bank Indonesia yang baru adalah seorang pendukung pertumbuhan, ia mungkin akan nekat memangkas suku bunga demi menjaga ekonomi real sambil membiarkan rupiah babak belur ke level misalnya di atas 20.000. Dampaknya, daya beli masyarakat berpenghasilan bawah akan hancur karena inflasi barang pokok. Sebaliknya, jika ia beraliran stabilitas, ia akan menaikkan suku bunga tanpa ampun demi mengembalikan rupiah ke level yang aman, mengorbankan target pertumbuhan ekonomi pemerintah, dan membiarkan dunia usaha menjerit karena tercekik tingginya bunga bank. Ini juga alasan mengapa perdebatan publik hari ini tentang pengisian kursi Gubernur Bank Indonesia menjadi salah fokus. Media sibuk menebak-nebak siapa nama yang akan diusulkan oleh Presiden ke DPR. Apakah politisi, apakah bankir, apakah teknokrat. Padahal isu utamanya bukanlah siapa orangnya, melainkan apa yang akan Anda korbankan sebagai Gubernur Bank Indonesia ketika krisis melanda. Jadi Sobat Linomics, mari kita kawal transisi kepemimpinan Bank Indonesia ini dengan kacamata yang lebih jernih. Isu yang terpenting bukan hanya mengenai siapa yang akan menjadi nahkoda Bank Indonesia yang baru, namun arah mana yang akan dipilih Bank Indonesia ke depan. Di tengah kekosongan aturan prioritas dalam undang-undang yang baru, pilihan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Bank Indonesia yang baru akan menentukan nasib dompet kita semua untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih Sobat Linomics, tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya, saya Fahlino Suib.